Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Para ibu-ibu suka pada bingung ketika ditanya oleh anak, ya, tanda balik itu apa, terutama bagi laki-laki. Karena kalau bagi perempuan kan udah jelas, ya, ketika dia keluar darah. Ya, berarti kalau udah keluar darah namanya darah haid. Berarti anak itu, ya, anak perempuan kita sudah balik, ya, sudah dewasa. Tapi bagi yang laki-laki nih, kadang, Ustazah, apa ya? Apakah tumbuh jakun? Apakah suaranya udah membesar? Apakah? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, jauh sebelum kita bicara tentang tanda balik, ibu-ibu harus mempersiapkan bagaimana persiapannya terlebih dahulu. Dan ibadah yang menjadi patokan, dia harus berhati-hati, ya, dia bertanggung jawab, ya, ketika dia dalam kondisi pas sudah balik. Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, muru auladakum, biasakanlah anak-anakmu sholat ketika dia berumur abna'i sab'a, umur 7 tahun. Kemudian, ya, wadribuhum, pukullah dia ketika anak itu berumur asyra sinin, 10 tahun. Wafarriku fil madaji', dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Berarti apa? Bicara masalah tanda balik, yang pertama persiapan kita adalah, ya, usia anak 7 dan 10. Ada apa? Karena 7 bisa jadi ini pra balik, 10 itu sudah balik, ya, karena nanti pada saat anak itu sudah balik, walaupun umur 10 tahun, baru kelas 4 SD, ya, kita kan berpikir, ya Allah, baru kelas 4 SD, kelas 5 SD, masih bau kencur. Maaf, kalau dia sudah balik, berarti tidak boleh kita menganggap dia anak-anak yang tidak punya dosa, yang tidak punya tanggung jawab. Kenapa? Karena ketika dia sudah balik, maka pada saat itu malaikat raqib dan malaikat atid sudah mencatat kebaikan akan menjadi pahala buat dia, dan dia akan menapaki hidupnya persiapan masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia berbuat kemaksiatan, berarti dosa buat dia, dan dia berarti mempersiapkan hidupnya terjerumus masuk ke dalam api neraka. Dengan demikian, ketika orang yang sudah balik itu benar-benar mukallaf, bertanggung jawab terhadap hidupnya, karena surga dan neraka sudah ada di tangannya, dialah yang menentukan. Maka kita benar-benar harus tahu, ya, ketika kapankah, ya, bisa jadi di umur 10 tahun anak itu udah balik. Lihat tandanya apa, bukan umurnya yang 10, tapi bisa jadi, ya, dia mundur sebelum umur 10, yaitu umur 9 tahun. Yaitu yang pertama, kalau seorang anak perempuan, ya, bisa jadi kapan dia keluar darah. Berarti itulah disebut dengan darah haid. Jangan main-main, walaupun dia masih kelas 4 SD, dia kelas 5 SD. Berarti apa? Hidupnya, surga nerakanya, dosa atau pahala, sudah dia bertanggung jawab sendiri. Sedangkan bagi laki-laki, nggak hanya sekedar angka 10, karena bisa jadi, bisa 10, bisa 11, tergantung tandanya apa. Bukan suaranya udah membesar, bukan tumbuh jakunnya, tapi tandanya adalah al-ma'u bil ma'i. Sudahkah dari farajnya, dari zakarnya,
dari kelaminnya dia keluar sperma. Nah, seperti apa sperma? Maka ibu-ibu yang punya anak laki-laki, please dong kenali anak itu dengan najis yang keluar dari zakarnya. Kenapa? Karena bisa jadi baunya itu beda. Untuk itu ketika dia umur 7 tahun, latihan dulu. Nah, kamu harus perhatikan. Ketika kamu ingin membuka pakaian dalam dan akan dicuci di mesin cuci, kamu perhatikan pakaian dalam kamu. Kalau ternyata basah, kamu cium. Baunya apa? Karena bisa jadi basahnya pakaian dalam kamu yang laki-laki, ternyata apa? Ini mah bau keringet. Nah, bisa kalau saya memberikan nama kepada anak saya, kalau basahnya pakaian dalam karena keringetan, berarti namanya bau bujang. Atau yang suatu saat kok ketika dia mau mandi, dia lihat pakaian dalamnya kok basah, dicium bukan bau bujang, bukan bau keringet ya, tapi dicium ini mah bau pesing ya. Bisa jadi apa? Dia cerit ya, basah ya karena keluar air seni, banyak atau sedikit berarti bau pesing. Tapi suatu saat kamu begitu mengganti pakaian dalam kamu, ternyata apa? Basah, dicium bukan bau keringat, dicium bukan bau pesing, dicium bau apa ya? Macam-macam, bisa jadi bau getah, bisa jadi ada yang bilang bau beklin, terserah. Pokoknya ya kamu lihat aromanya tidak seperti keringat kamu, aromanya ya tidak seperti bau pesing. Dan ketika kamu lihat cairannya ini seperti lem, atau kalau dia cair, tunggu sebentar, ternyata dia mengeras, tandanya apa? Inilah yang disebut dengan cairan sperma. Jangan pernah dicecer, wah kamu ngimpi apa? Tanda balik bagi seorang laki-laki tidak mesti mimpi ya, dan tidak mesti mimpi mimpi porno. Karena mimpi ini tergantung apa yang dia dengar, tergantung apa yang dia lihat. Jangan sampai gara-gara ya anaknya nanya, "Bunda, kalau laki-laki tanda balik katanya mimpi basah. Mimpi apa sih Bunda?" Wah, bundanya nggak bisa jawab. Akhirnya apa? Langsung suzon. "Kamu nih bisa nonton apa?" Ibunya nggak ngejawab, akhirnya apa? Dia searching di internet, mimpi basah. Ngeri. Malah akhirnya apa? Anak ini terjerumus kepada pornografi. Ya padahal apa? Dia bertanya sesuatu yang memang hukum yang harus diketahui. Nah, ibunya jangan langsung emosi ya, dan akhirnya gagap nggak bisa ngomong. Udah ya, tanda kamu balik ya, bisa jadi nggak mesti mimpinya seperti apa. Yang penting itu yang disebut oleh Rasulullah, al-ma'u bil ma'i. Kamu lihat kalau ternyata begitu kamu bangun tidur, di pakaian dalam kamu ada cairan, bukan bau keringat, bukan bau pesing, baunya berbeda, yang mungkin bau getah, yang mungkin bau seperti beklin, baunya yang amis, berarti tandanya kamu sudah balik. Dan kalau sudah seperti itu, please, mohonlah Bapak dan Ibu, anak kita jangan dianggap lagi anak yang tidak berdosa. Mulai hari itu, malaikat Raqib dan Atid sudah ada di kanan dan kiri, mencatat semua yang dia lakukan. Kebaikan yang dilakukan akan pahala buat dia, keburukan yang dia lakukan akan dosa buat dia. Dan untuk itu, agar dia punya tanggung jawab pada saat dia pertama kali haid, atau pertama kali anak itu melihat ada cairan, padahal mungkin ya dia tidak mimpi macam-macam, dia cuma ngimpi main bola, ya dia ngimpi dikejar-kejar, tau-taunya keluar cairan. Jangan langsung, wah kamu ini porno, yang kamu ini. Enggak, peluk dia. Setelah peluk, nah ayo kamu berwudu. Setelah berwudu, peluk lagi, jabat tangannya dan langsung peluk dia. Nah, mulai hari ini ya kamu sudah balik, kamu sudah bertanggung jawab. Surga dan neraka sudah di tangan kamu. Ayo bersyahadat. Bersyahadat kembali bukan sekedar bahwa dia masuk Islam, tidak. Untuk memberikan kekuatan. Setelah dia bersyahadat,
Ya maka kita berikan kepada anak saya, nak, mulai hari ini kamu harus bertanggung jawab. Ya karena dulu sebelum kamu keluar darah, sebelum kamu keluar sperma, kamu berkata dusta, kamu berbohong, kamu tidak sholat, kamu gak dihitung dosa. Tapi mulai hari ini kamu berkata dusta, kamu gak sholat. Berarti apa? Kamu tidak jujur dalam sekolah kamu nyontek. Malaikat Raqib dan Atid sudah mencatat kamu. Bisa jadi tuh, ya seperti pengalaman anak saya itu gemeteran, Umi. Jangan langsung kita tinggalkan, kita peluk, ya bisa jadi, ya inilah, ya bahwa kita harus saling menguatkan. Ada ibu yang bersama kamu, ada bunda yang bersama kamu. Ya kita akan bersama-sama menjalani hidup ini. Kita akan bersama-sama untuk ya berbuat baik. Kenapa? Karena kita adalah satu keluarga. Ya Umi akan hadir untuk kamu, ayah akan hadir untuk kamu, untuk membimbing kamu. Disinilah akhirnya apa? Anak itu tumbuh dewasa dan dia akan mencoba untuk bertanggung jawab dan selalu berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Tidak ada rahasia di antara kita. Kenapa? Karena kita bersama-sama di dunia dan kita pun akan bersama-sama nanti di surga. Sebab nanti tidak hanya bicara masalah balik itu dia wajib sholat, tapi juga dia harus menjaga auratnya. Dia menjaga pergaulannya. Karena anak-anak yang kita sayangi, jangan sampai begitu mereka dewasa, ya mereka berbeda jalan dengan kita, mereka berbeda langkah dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak membimbing mereka. Insya Allah, Allah akan selalu memberikan hidayah kepada kita agar kita menjadi orang tua yang selalu merawat dan membimbing mereka sampai mereka dewasa dan mereka sukses madal haya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.